Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verita Anggreni dari kelas 12 MIA 2. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah subbab B poin pertama. Nah, penduluhan politik Indonesia bebas aktif dapat diartikan sebagai berikut. Bebas, artinya bangsa Indonesia bebas untuk memilih negara mana yang akan diajak bekerja sama, serta tidak mencampuri urusan blok barat atau timur. Nah, sedangkan aktif artinya Indonesia aktif dalam bekerja sama dan tangkap dengan keadaan dunia. Nah, langsung saja, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu memperoleh pengakuan internasional, mempertahankan kemerdekaan RI, dan segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, mengusahakan serangkaian dan diplomasikan untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bentuk negara ketiga dalam bentuk Court of Peace atau mediasi, dan juga menggunakan jalur persingkatan bangsa-bangsa atau PBB. Nah, keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut, selain untuk meredakan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada satu blok yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya, karena pada waktu itu negara-negara dari blok barat masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk salah satu dari blok barat. Di lain pihak, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara blok timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disebut oleh usaha mendapat pengakuan atau kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut. Nah, dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok Amerika dan blok Uni, pada masa awal terdirinya negara Indonesia, Indonesia memiliki sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal itu untuk pertama kali diurutkan Syahri yang ada pada sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-ASEAN Relations Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidatonya, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa, serta menguatkan ikatan antar bangsa ataupun ras yang ada. Dengan demikian, di dalam perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet yang memecah belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan perang dingin tersebut. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak hanya memihak tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut, dengan cara bebas meredakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai. Nah, dari pernyataan Muhammad Hatta tersebut, jika terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak memihak salah satu blok yang ada pada saat itu, bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi dan minimal meredakan perang dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara baik di blok barat maupun di timur, karena hanya dengan cara demikian cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dapat dicapai. Tetapi walaupun Indonesia memiliki untuk tidak memihak kepada salah satunya, hal itu tidak berarti Indonesia berniat untuk menciptakan blok baru. Karena itu, menurut Hatta, Indonesia juga tidak tersiar mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu.
Sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.